Setiap manusia pasti mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dari bayi sampai menjadi tua. Masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, di mana pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial, sedikit demi sedikit sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari lagi. Lansia banyak menghadapi berbagai masalah kesehatan yang perlu penanganan segera dan terintegrasi. Lansia atau lanjut usia adalah periode di mana manusia telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi. Selain itu, lansia juga masa di mana seseorang akan mengalami kemunduran dengan sejalannya waktu. Ada beberapa pendapat mengenai usia seseorang dianggap memasuki masa lansia, yaitu yang menetapkan pada umur 60 tahun, 65 tahun, dan ada juga yang 70 tahun. Selanjutnya ada pengertian masa tua atau lanjut usia. Lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis. Yang semakin menurun, proses menua lansia adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Lansia adalah tahap akhir siklus hidup manusia, merupakan bagian dari proses kehidupan yang tak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap individu. Pada tahap ini, individu mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun mental, khususnya kemunduran dalam berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah dimilikinya. Perubahan dan penampilan fisik sebagai dari proses penuaan normal, seperti rambut yang mulai memutih, kerut-kerutan ketuaan di wajah, berkurangnya ketajaman panca indera, serta kemunduran daya tahan tubuh, merupakan ancaman bagi integritas orang tua lanjut. Selanjutnya ada 7 pengertian dari para ahli. Yang pertama itu menurut Smith, lansia terbagi menjadi 3, yaitu young old 65 tahun sampai 74 tahun, middle old 75 sampai 84 tahun, dan old lebih dari 85 tahun. Yang kedua ada menurut Profesor Dr. Kusumanto Setyonugroho, lansia adalah orang yang berusia lebih dari 65 tahun. Selanjutnya terbagi ke dalam 70 sampai 75 tahun, young old 75 sampai 80 tahun, old, dan lebih dari 80 tahun itu very old. Dan kemudian ada menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam bab 1 pasal 1 ayat 2, lansia merupakan seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Selanjutnya ada menurut WHO menjadi 4 kriteria, yaitu usia pertengahan atau middle age dari umur 45 sampai 59 tahun, lanjut usia elderly dari umur 60 sampai 74 tahun, lanjut usia old dari umur 75 sampai 90 tahun, dan usia sangat tua atau very old ialah umur di atas 90 tahun. Selanjutnya ada menurut Effendi 2009, lansia merupakan keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual. Selanjutnya ada menurut Potter dan Perry 2009, setiap orang menua dengan cara yang berbeda-beda berdasarkan waktu dan riwayat hidupnya. Setiap lansia adalah unik, oleh karena itu perawat harus memberikan pendekatan yang berbeda-beda satu sama lain oleh lansia. Selanjutnya yang terakhir ada menurut Josh Mosdani dari psikolog UI, terdapat 4 fase, yaitu yang pertama fase inventus ialah 25 sampai 40 tahun, dan yang kedua ada fase virilitas ialah 40 sampai 55 tahun. Yang ketiga ada presenium ialah 55 sampai 65 tahun, dan keempat ada senium ialah 65 hingga tutup usia.
Kemudian ada menua atau egg process. Proses menua merupakan proses fisiologi tubuh pada setiap manusia. Proses menua ini ditandai dengan proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya, sehingga tubuh tidak mampu mempertahankan dirinya terhadap infeksi serta tubuh tidak mampu memperbaiki kerusakan yang diderita. Penuaan akan mengakibatkan penurunan kondisi anatomis dan sel akan menumpuk metabolik dalam sel. Metabolik bersifat racun terhadap sel sehingga bentuk dan komposisi pembangunan sel akan mengalami perubahan. Kemudian ada teori menua. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sel dalam tubuh lansia dikaitkan pada proses penuaan tubuh lansia dari sudut pandang biologis. Yang pertama ada teori genetik. Itu ada 2 cabang, teori genetik dan mutasi atau somatic mutasi teori. Yang kedua ada teori mutasi somatic error control. Yang kedua ada teori non-genetik, dia juga mempunyai 2 cabang, yaitu teori penurunan sistem imun dan teori radikal bebas. Yang ketiga ada teori fisiologi yang memiliki 1 cabang, yaitu stress adaptation. Selanjutnya ada karakteristik dan klasifikasi lansia. Menurut Mariam 2008, karakteristik lansia disebut menjadi 3, yaitu yang pertama seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tentang Kesehatan yang tadi saya sudah bilang. Yang kedua ada variasi lingkungan tempat tinggal, dan yang ketiga ada masalah dan kebutuhan lansia yang beragam. Selanjutnya, sebelum saya memutarkan video, saya akan membacakan 1 slide lagi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi akibat proses penuaan. Yang pertama di sini ada perubahan fisiologis, yaitu terjadi pada integumen, tekanan darah, sistem persarafan, sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, dan sistem pencernaan. Yang selanjutnya ada perubahan psikososial, yaitu yang pertama ada lansia cenderung merasakan sadar atau tidak sadar akan terjadi kematian. Yang kedua merasakan perubahan dalam cara hidup. Yang ketiga merasakan perubahan ekonomi akibat pemberhentian jabatan dan peningkatan gaya hidup. Yang keempat ada merasakan pensiun atau kehilangan banyak hal seperti finansial, pekerjaan, sahabat, dan status pekerjaan. Yang kelima ada merasakan penyakit kronis atau ketidakmampuan. Yang keenam ada merasakan kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial. Yang ketujuh mengalami gangguan panca indera. Disimak baik-baik ya teman-teman videonya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada pemantauan lansia.
yaitu pemantauan kesehatan lansia dapat dilakukan melalui kunjungan rumah, home visit atau home care, dengan cara memperhatikan prinsip PPI. Kegiatan posyandu lansia ditunda pelaksanaannya karena lansia termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua ada pemantauan kemudahan akses dan memastikan kecukupan obat rutin bagi lansia dengan penyakit kronis degeneratif yang membutuhkan pengobatan jangka panjang agar tidak terputus selama masa pandemi COVID-19. Promosi kesehatan KIE dan pemantauan kesehatan lansia melalui pelayanan kelas lansia atau seminar kesehatan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh. Yang keempat, bentuk KIE pada lansia. Selanjutnya, masuk ke ciri-ciri masa tua. Menurut Harlock, terdapat beberapa ciri-ciri orang lanjut usia, yaitu usia lanjut merupakan periode kemunduran. Orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Menua membutuhkan perubahan peran, penyesuaian yang buruk pada lansia. Usia lanjut merupakan periode kemunduran. Nah, periode ini selama usia lanjut, ketika kemunduran fisiknya dan mental terjadi secara perlahan dan bertahap, dan pada waktu kompensasi terhadap penurunan ini dapat dilakukan atau dikenal sebagai senescence, yaitu masa proses menjadi tua. Nah, selanjutnya ada intervensi dalam rangka pencegahan. Yang pertama di sini ada koordinasi dan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan lain di tingkat daerah. Optimalisasi tugas dan peran UPTDA, PPA, P2TP2A, serta mendorong terbentuknya kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lain terkait perempuan lansia khususnya dan lansia umumnya di daerah. Yang ketiga, ada identifikasi keberadaan lansia, data terpilah, dan by name by address di akar rumput. UPTD PPA bekerja sama dengan petugas dari berbagai sektor seperti kader posyandu, pospindu, PKK BKL, pendamping sosial, lanjut usia, RT, Tama, dan Toga. Layanan informasi tepat, mudah diakses dan dipahami melalui media online dan offline lewat para kader, pendamping sosial RT, Toma, dan Toga tadi. Informasi dapat bersumber dari berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya ada layanan pengaduan, yaitu nomor kontak yang dibutuhkan atau dihubungi. Kemudahan untuk mengakses terhadap berbagai layanan sesuai yang dibutuhkan seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan bantuan hukum. Kalau tadi ada intervensi dalam rangka pencegahan, selanjutnya ada intervensi dalam rangka penanganan. Yang pertama itu upaya penanganan terjadi tindak kekerasan atau penelantaran dan diskriminasi mungkin terhadap perempuan, lansia, dan lansia umumnya dilakukan dengan memperhatikan perbedaan karakteristik dan kebutuhan perempuan, lansia, dan laki-laki. Kekerasan ini berbasis gender, merupakan kekerasan yang langsung ditunjukkan terhadap perempuan lansia karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberikan akibat pada perempuan lansia secara tindak proporsional, tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, dan ancaman-ancaman paksaan, dan pemangkasan kebebasan lainnya. Pada masa COVID-19, Kemen PPA berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terbaik lainnya, melakukan langkah-langkah penanganan kuratif dan rehabilitatif. Nah, apa aja sih layanan kuratif itu? Itu ada mengoptimalkan unit layanan teknis terbagi pengaduan kekerasan terhadap perempuan lansia khususnya dan lansia umumnya. Yang kedua ada melakukan penanganan bagi perempuan lansia khususnya dan lansia umumnya yang menjadi korban tindakan kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi secara cepat, tepat, dan akurat dengan aparat penegak hukum. Yang ketiga ada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi, kesehatan rehabilitatif, sosial, pemulangan reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
Kemudian ada layanan rehabilitatif. Yang pertama itu penyediaan tenaga pendamping bagi perempuan lansia khususnya dan lansia umumnya yang menjadi korban tindak kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi yang meliputi antara lain tenaga psikolog, dokter, dan atau psikiater, rohaniawi, dan atau pendamping spiritual, pengacara, tenaga kesehatan, pendamping sosial lansia, dan konselor, atau mungkin yang lainnya. Yang kedua itu ada memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan perempuan lansia khususnya dan lansia umumnya yang menjadi korban kepada keluarga atau lingkungan sosial. Nah, di sini aku punya cara untuk membantu lansia mengatasi stres selama wabah COVID-19. Warga lansia, terutama yang diisolasi dan yang mengalami penurunan kognitif atau demensia, bisa semakin resah, marah, tertekan, gelisah, dan tertutup, terlalu curiga selama wabah atau berada di karantin. Beri dukungan emosional melalui jaringan informal atau keluarga dan tenaga kesehatan jiwa. Sampaikan fakta-fakta sederhana tentang yang sedang terjadi dan informasi yang jelas tentang cara mengurangi resiko infeksi dengan bahasa yang dapat mengerti lansia dengan tanpa gangguan kognitif. Yang kedua itu ada kebutuhan medis lansia dengan atau tanpa COVID-19 perlu dipenuhi selama wabah terhadap akses obat-obatan yang tidak terputus, layanan medis telemedikal atau online dapat digunakan untuk memberikan layanan medis. Yang ketiga, lansia terisolasi atau terinfeksi harus diberikan informasi yang benar tentang faktor risiko dan kemungkinan kesembuhan. Saran-saran berikut berlaku secara umum untuk warga lansia di tengah masyarakat. Untuk warga lansia di panti apapun itu, petugas administrasi dan staf perlu memastikan adanya langkah-langkah keamanan guna mencegah infeksi satu sama lain dan merebaknya kekhawatiran atau panik yang berlebih seperti di rumah sakit. Dukungan juga perlu diberikan bagi staf layanan yang dikarantina dalam waktu yang lama bersama warga dan tidak dapat berkumpul dengan keluarganya. Warga lansia lebih rentan terhadap COVID-19 karena sumber inflasi yang terbatas, sistem imun yang lebih lemah, dan tingkat kematian COVID-19 yang lebih tinggi. Di antara kelompok usia lanjut, beri kelompok-kelompok rentan perhatian lebih, seperti lansia yang hidup sendiri tanpa keluarga dekat, dari status sosial ekonomi rendah, atau penyandang penyakit lainnya, seperti penurunan kognitif, demensia, dan kondisi kesehatan jiwa lainnya. Nah, bisa slide yang ini, seperti keluarga atau pengasuh memberikan pengertian tentang COVID-19, pastikan lansia paham dan mengerti menerima kondisi ini, tetap jaga kondisi lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman, serta ventilasi mendapat cahaya matahari, cukup berjemur jam 9 sampai jam 10. Yang ketiga, jauhi keramaian, perkumpulan, dan kegiatan sosial lainnya. Yang keempat, istirahat dan tidur yang cukup, minimal 6-8 jam sehari atau lebih. Selanjutnya di sini juga ada langkah-langkah penanganannya. Yang pertama itu pelaporan keluarga, toma, toga, RT, RW, dan kader. Yang kedua, layanan pengadilan atau satgas, seperti diupayakannya online atau offline, itu harus bisa. Yang ketiga, ada asesmen cepat untuk menentukan kasus yang harus ditangani. Yang keempat itu ada penanganan kasus, yaitu ada pendamping dan terminasi, yaitu kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau diberikan obat-obatan. Nah, sosialnya itu baksos, shelter atau sementara, hukum LBH atau kepolisian, psikolog sejiwa, Kemenkes atau PPA, rumah singgah. Nah, karena sekarang pemerintah sudah membuka new normal,
di era sekarang itu, new normal pandemi COVID-19, aktivitas yang dilakukan lansia, new normal merupakan skenario yang mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia sekarang. Meskipun pandemi COVID-19 belum berlalu dan kehidupan yang normal akan berjalan seterusnya, semua akan termasuk para lanjut usia atau lansia tetap harus memperhatikan kesehatan dan menjaga imunitas tubuhnya. Aktivitas seperti berolahraga dan mengonsumsi suplemen kesehatan selalu jadi hal yang utama di saat pandemi COVID-19 dan kehidupan new normal demi mencegah terinfeksinya virus corona. Namun, untuk para lansia, aktivitas fisiknya tentu saja terbatas, karena tak semuanya bisa dilakukan seperti halnya orang yang berusia lebih muda. Lansia sering sekali mengalami masalah seperti gangguan mobilisasi, gangguan pernafasan, gangguan mental, atau psikologis, serta gangguan saat beraktivitas sehari-hari. Lansia perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala agar bisa tetap hidup sehat dan mandiri, dan perlu pula menjaga konsumsi makanan bergizi seimbang. Seiring bertambahnya usia sering muncul berbagai memori ini. Lanjut staf pengajar Departemen Neurologi RSCM FKUI ini bisa dicegah dan menjaga memori tetap aktif. Salah satunya yaitu menyusun aktivitas di rumah yang tetap mengutamakan keamanan. Nah, mungkin video satu ini bisa kalian pahamin secara lebih detail ya. Kita simak yuk panduan melawan COVID-19 untuk lansia. Yang pertama, jaga pola hidup sehat ya. Orang tua atau lansia adalah salah satu golongan yang rawan sekali tertular corona atau virus COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Untuk itu, bantu mereka untuk menjaga pola hidup sehat ya. Pastikan makanannya bergizi seimbang dan gerak aktif ya. Jika mereka memiliki penyakit kronis, jangan sampai obatnya putus ya. Pastikan stok obat selalu mencukupi. Jika orang tua atau lansia dalam isolasi, berikan dukungan dan semangat untuk berjuang dalam masa perawatan agar tidak cemas dan khawatir. Bantulah orang tua atau lansia dengan cara membelikan kebutuhan pribadinya agar tidak banyak pergi keluar rumah. Penuhi kebutuhan nutrisi dan kesehatannya. Berikan informasi yang tepat, mudah, dan benar tentang wabah COVID-19. Jika sakit, dampingi dan bantulah untuk akses kebutuhan medisnya. Agar mereka tidak bosan di rumah, ajaklah untuk melakukan gerakan badan seperti yoga, senam, latihan pernapasan, membaca buku atau majalah, membaca Al-Quran, dan menyimak kajian online.